Kemarin kita sudah belajar kalau if we have position equation, we can derive it into velocity equation, then we derive it again once more into acceleration equation ya teman-teman semua. And this is how you do the derivation ya, where the exponent of a variable is drop one level ya, drop one figure from 2 to 1, from 3 to 2, from 4 to 3, and so on and so forth ya. Then you need to multiply the exponent with the coefficient first. Yeah, and this is the general equation to do the derivation ya teman-teman semua. And we have learned how to derive the equation position. What is it? Velocity equation ya teman-teman semua. And to look for the momentary velocity, simply by substituting the time with its magnitude ya. P-nya diganti sama berapa second gitu ya. Nanti kalian dapat V-nya berapa ya. Kalau ditanyanya V aja, maksudnya berarti ada I sama J-nya ya. Maksudnya merupakan suatu persamaan lagi. Tapi kalau ditanyanya magnitude dan kalian punya IJ, artinya kalian pergunakan apa ini namanya? Pythagoras ya. Yesterday we also have learned how to derive the equation for position into acceleration. Jadi di-derive-nya 2 kali dan kita dapat equation for the acceleration. Dan dari sini juga kita dapat X sama Y-nya. Sebenarnya X dan Y ini bisa kalian cari magnitude of the acceleration juga teman-teman semuanya dengan cara yang sama yang Pythagoras. Mirip seperti yang ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, di sini kita punya equation teman-teman semua. Position juga, but this time teman-teman semua, the position primarily described in horizontal axis teman-teman semua ya. That's why I write the equation X equals. Oke teman-teman ya, X equals. More interruption. Kayaknya memang jam-jam segini. Oke, sorry for interruption. Kayaknya memang jam-jam segini ditambah hujan. Gangguan ya teman-teman ya. Kita lanjut ya. Kalau equation-nya kayak gini cuma X aja, berarti posisinya hanya di sumbu X saja ya teman-teman. Horizontal motion aja. Gitu ya. Tapi di sini kita lihat pangkatnya ini agak beda. Sekarang pangkat 3. This is new thing for us. Calculate the acceleration of the particle at first second. Ya. Nah teman-teman semua, answer it just half of it ya with the equation that we have here is the is for the position. Artinya ketika kalian mau nyari acceleration-nya harus diturunkan berapa kali teman-teman? Konsiderasi si skalanya mungkin want to answer harus diturunkan berapa kali? Kita turunkan dulu jadi V ya teman-teman semua. Jadi dx over dt ya, yang artinya minus t to the power of 3 minus t to the power of 3 plus 3 t to the power of 2 plus 10. Ini kita turunkan biar jadi V dulu sehingga kita dapat V-nya. Ada yang mau jawab nggak? V-nya jadi apa? Ya teman-teman semua. Halo. Selamat datang Bapak Ibu yang sudah hadir di kesempatan hari ini. Langsung aja ya. Minus 3 times minus 1. Jadi di sini teman-teman semua sebenarnya di sini tuh ada minus 1 teman-teman semua ya. Tapi tidak terlihat ya. Jadi sebenarnya kalau T itu di depannya tidak ada angka, sebenarnya ada angka, angkanya 1. Kalau minus T artinya minus 1 T. Gitu ya. Maka minus 3 itu tuh menjadi 3 itu dikali minus 1 sehingga kalian bakal dapat hasilnya minus 3T square. Baru drops ya itu eksponennya atau pangkatnya. Sekarang pangkat 2-nya yang dikaliin sama 3 untuk yang T square. Sehingga kita punya 6T.
pangkat 1. Ya, teman-teman semua. Dan remember ya, teman-teman ya, plus 10 is constant. Constant will disappear when we derive it. Ya. Maka kita dapat 3T square plus 60 ya, meter per second. Kemudian kita derive ini juga sehingga biar jadi A. dV over dt equals d minus. Nah, teman-teman, sorry lagi interruption lagi. Mohon kesabarannya ya, teman-teman ya. Maka kita turunkan V-nya ya, sehingga langsung aja lah dapat hasilnya minus 6T plus 6 gitu ya, teman-teman semua. Jadi 6T, T-nya hilang kalau dituliskan. Meter per second square. Selanjutnya kita tinggal masukin T equals, mintanya 4 second ya, teman-teman semua ya. Mintanya 4 second, maka kita tinggal ganti T-nya dengan 4 aja, simple itu. Sehingga acceleration-nya adalah minus 6 times 4, boleh 4-nya itu dalam kurung, boleh, plus 6. Atau minus 24 plus 6. Ya, minus 24 plus 6. Itu apa, teman-teman semua? Minus 18 meter per second square. Remember ya, meter per second square because it is acceleration. Itu teman-teman semua, ini jawabannya. Ya, ini jawaban acceleration-nya setelah 4 second itu jadi segini ya. Ini menunjukkan kalau ini dia tuh gerakan yang acceleration-nya tidak konstan ya. Jadi ini mah changing acceleration. Ya. Kalau equation-nya udah kayak gini, teman-teman semua, changing acceleration. Kenapa changing acceleration? Karena jika dilihat dari equation-nya dia punya variabel T. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Mungkin tidak ya, teman-teman ya. Kita lanjut. Jadi sebenarnya sama aja seperti yang kemarin, cuma sekarang ketika dapat acceleration, unlike the one that we have yesterday, ya acceleration-nya cuma konstan aja, angka aja. Sekarang acceleration-nya dia punya variabel. Selanjutnya gini nih, teman-teman. Contoh yang ketiga, ada suatu equation bentuknya kayak gini ya. 5ti plus 60 minus 5t square j meter. Ditanyanya apa? Nah, ini equation-nya equation position ya, teman-teman semua, karena R. Ditanyanya itu adalah max height. Ya, ditanyanya itu adalah max height. Kalian tahu nggak syarat dari max height itu apa? Ada yang tahu? Syarat dari max height? Suatu benda jika bergerak dengan vertikal, ini dia punya gerakan vertikal ya, teman-teman semua ya. Karena jika kita lihat di equation, dia punya komponen Y. Ya, jadi dia itu punya posisi terhadap sumbu Y, atau dia punya posisi vertikal, selain dia punya posisi komponennya X. Gitu ya. Artinya dia punya ketinggian maksimum, teman-teman semua. Ya. Dan dikasih tahu ada ketinggian maksimum. Kalian tahu nggak? Syarat dari ketinggian maksimum berapa? Itu tuh apa? Nah, ada yang 0. Katanya apa yang 0? Kecepatan akhir ketika benda bergerak itu 0. Ya, jadi kalau benda mencapai ketinggian maksimum, dia tuh kecepatan akhirnya itu 0. Kecepatan later speed sebenarnya bukan kecepatan akhir, tapi kecepatan pada T tertentu. Dia tuh bakal jadi 0. Ini ditanya, kapan sih? Kapan waktunya? Dengan menggunakan key ini, teman-teman semua, kita tulis lagi, R equals 5ti ditambah 60 minus 5t square j meter. Nah, jika ditanyanya berapa sih kecepatan maksimalnya, kalian punya syarat juga Vt y-nya itu 0, maka kalian harus menurunkan menjadi V. Kenapa menjadi V, sir? Kan kita syaratnya itu Vt y-nya 0.
Jadi kalian kita turunkan menjadi V. Untuk menjadi V, maka dr per dt equals d 5ti plus 6t minus 5t square j per dt. Nah, kita dapat V-nya, langsung turunin aja seperti biasa ya. 5i teman-teman semua. Plus, ini 6t berubah kalau diturunkan terhadap t. Ya, tadinya t pangkat 1, berturun 1 jadi 0. Ya teman-teman semua ya. Jadi 6 aja. Minus 2 kali 5, 10. T pangkat 1 atau tulis T aja ya teman-teman semua. J, meter per second. Kita dapat, sir, mana VY-nya? Ya, seperti yang ada di atas, kalau yang di depan I itu X, kalau di depan J itu Y, untuk position. Untuk velocity, teman-teman semua, yang ada di depan I itu adalah Vx, yang ada di depan J itu adalah Vy. Ini yang kita pakai, teman-teman semua ya. Vy-nya adalah yang kita pakai. Vy, kita pakai yang ini aja, yang di depan J aja. Vy equals Vy equals 6 minus 10t meter per second. Dimasukin syaratnya, syarat apa? Syarat Y max, ketinggian maksimum. Sir, kenapa bukan Hmax? Karena kan kita dulu udah perjanjian ya untuk 2 dimensional kita bilangnya Y bukan H lagi. Untuk Y max itu syaratnya apa? Y-nya sama dengan 0 meter per second. Masukin teman-teman semua. Maka Y-nya 0 sama dengan 6 minus 10t. Minus nantinya pindah ruas jadi plus t sama dengan 6. Sehingga t sama dengan 6. 10 sama T-nya dikali, pindah ruas jadi 10, sehingga T-nya 0.6 second. Nah, teman-teman semua, ini waktu yang dibutuhkan, oleh projectile ini mencapai ketinggian maksimum. Hanya 0,6 second saja. Ya, jadi apa yang ditulis di equation itu, kalau position berarti I di depan I itu position X, di depan J itu position Y. Kalau velocity di depan I itu velocity on x-axis atau horizontal plane, di depan J itu velocity for y-axis atau vertical plane, gitu teman-teman ya. Itu yang harus kalian perhatikan. Satu lagi teman-teman semua, satu lagi ya sebelum kita menutup, nanti ada PR ya teman-teman semua ya. PR ini salah gampang banget kok menurut saya. Lanjut ya, yang ini kayaknya untuk yang gerak parabola nanti saya kasihnya dalam bentuk video YouTube saja dan kalian pelajari, tapi itu wajib untuk dipelajari. Video YouTube dan pertemuan depan insya Allah minggu depan saya akan bahas, tapi tampaknya nggak bakal cukup waktunya juga ya teman-teman ya. Yuk kita masuk ke sini. Kalau kalian punya equation seperti ini teman-teman semua, kita punya X sama dengan 3t square plus 4t minus 7, di mana ini kita bisa langsung ubah jadi V, langsung aja saya ubah ya tanpa menulis panjang. Ini bakal jadi 6t plus 4 ya teman-teman semua ya. Tapi V-nya Vx ya teman-teman semua, karena di sini bukan R ya, ini awalnya X. Oke. Kemudian ini bisa diubah jadi AX atau acceleration on x-axis. Ini bakal jadi 6 meter per second square. Nah, kalian dapat kayak gini teman-teman semua ya. Kalau kalian menurunkan ini diturunkan jadi Vx, ini diturunkan jadi Ax, maka kalian dapat persamaannya. Kalian akan tahu teman-teman semua, seperti yang kita bahas sebelumnya, T itu kita sebut dengan variabel. Di depan variabel itu bisa aja ada angka. Ya, kalau tidak ada angka berarti 1. Angka yang di depan variabel disebut koefisien. Kalau suku dari suatu persamaan ya atau angka
yang dari suatu persamaan yang dia itu tidak punya variabel, dia punya angka saja, itu bukan koefisien disebutnya. Dia disebut konstan atau in bahasa konstanta. Gitu. Kalau kalian punya X dan kalian punya konstan, di mana konstan di sini itu dia minus 7 ya teman-teman ya. Artinya minus 7 itu adalah posisi awal. Konstan dari suatu persamaan itu adalah inisialnya, awalnya. Kalau persamaannya position berarti initial position. Ya, sekali lagi, I repeat, constant of an equation express di initial footing-nya, ya, awalnya. Kalau equation-nya itu position berarti initial position-nya. Initial position-nya itu konstannya. Konstannya berapa? Konstannya itu minus 7. Artinya, benda itu mengawali gerakan di sumbu horizontal 7 meter di belakang garis start. Gitu, teman-teman semua. Oke. Selanjutnya, di sini ada konstan juga enggak? Ada di sini konstan, teman-teman ya. Di sini ada konstan berapa? Plus 4. Konstan ini berarti apa? Inisialnya. Inisial apa? Kalau di sini inisial, ini equation apa? Equation velocity. Berarti dia itu inisial velocity. Inisial velocity berarti V0x. Inisial velocity-nya berarti dia 4 meter per second. 4 meter per second saja. Dia positif. Positif artinya dia bergerak ke arah kanan. Ya, menurut konsensus, positif artinya kanan. Tapi sebenarnya bukan bergerak ke arah kanan juga sih, bergerak ke arah yang hasil gayanya lebih besar. Sebenarnya bisa diartikan seperti itu. Tapi yang pasti dia positif ya teman-teman semua ya. Atau kalau konsensusnya positif itu kanan, berarti dia bergerak ke arah kanan. Gitu teman-teman semua. Kalau positif, kalau Y ini, kalau persamaan ini VY, berarti dia bergerak arah kecepatan awalnya itu ke arah atas. Ya, kecepatan awalnya dia bergerak ke arah kanan atau ke arah menuju finish gitu istilahnya ya. Selanjutnya di sini ada konstannya enggak? Kalau yang A percepatan AX ada. Ini bahkan untuk yang A dia konstan aja, dia 6 aja, enggak ada yang punya variabel. Kalau dia percepatan enggak punya variabel, atau bahkan ya percepatan itu nggak punya variabel, artinya dia itu constant acceleration. Di waktu apapun A-nya bakal selalu sama, A-nya bakal 6 meter per second. Ya, gitu teman-teman semua ya. Jadi constant of each equation means the initial footing-nya gitu ya teman-teman semua. Itu saja teman-teman semua untuk kesempatan hari ini ya. Dan di sini there is an exercise for you to complete ya. Nanti saya bagikan PPT-nya mulai dari sini ya, mulai dari bahasan kita kemarin sampai sini ya, sampai bahasan kita saat ini termasuk exercise-nya. Waktunya unfortunately sudah habis. Insya Allah Senin, if I'm not mistaken, or perhaps Tuesday, when we have the next meeting, we are going to discuss about parabolic motion. That's all from me, teman-teman semua. I'm sorry for the poor connection. Thank you really much. Let's close our session by doa akhiratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.